undang-undang perampasan aset itu termasuk yang memang harus benar-benar teliti dikerjakan. Tapi mendesak, kalau bisa tahun depan. Apakah undang-undang ini akan tetap disebut nantinya sebagai undang-undang perampasan aset atau undang-undang dengan nama yang lain yang bukan merampas? Kita belum tahu. Ancaman hukuman yang berat itu belum ada di undang-undang korupsi kita. Perampasan aset belum ada juga undang-undangnya. Ya, jadi ya akhirnya banyak bolong-bolongnya. Semangatnya dari perampasan aset itu sebenarnya melengkapi dari undang-undang korupsi yang ada. Tapi undang-undang korupsi kita sebenarnya masih lemah. Karena ancaman hukumnya rendah pada umumnya. Sehingga kita anggap aja lemah. Semangat itu bermula dari sana. Semangat itu semangat pemberantasan korupsi ini yang pertama. Yang kedua semangat untuk tidak ada lagi korupsi. Supaya negara kita menjadi negara yang maju, bersih, dengan mental yang bagus. Pemirsa, balik lagi kita di Spesial Interview, podcast yang selalu menghadirkan topik spesial dengan narasumber spesial. Malam ini saya masih bersama Bang Deo Lipa Yumara, lawyer dengan jam terbang paling tinggi ya Bang sekarang ini. Nah, kita baru 26 tahun. Iya, tapi kan bukan durasi, bukan lama berprofesi Bang, Oh, iya, jam kan? terbangnya Bang. Iya. Kalau Abang kan sehari 3 kali terbang. Iya, perkara banyak. Oke, nah ini menyangkut perkara ini cocok buat Bang Deo nih. Ya. Sekarang itu kan lagi rame orang meneriakan kenapa undang-undang perampasan aset itu tidak segera disahkan untuk kasus korupsi, untuk koruptor itu kan. Ya. Karena kita lama, KPK itu udah berdiri sejak zaman reformasi awal-awal. Sampai sekarang korupsi tetap aja tidak berkurang malah. Bahkan sekarang yang banyak itu ke daerah. Terbukti dengan banyaknya kepala-kepala daerah yang kena ketangkap KPK. Dan kemudian orang bertanya sekarang, yang pertama itu orang merasa tidak adil Bang. Rata-rata para terdakwa terpidana korupsi itu setelah keluar hidupnya enak, masih bisa hidup. Iya, masih bisa hidup. Bahagia. Dibanding pencuri ayam yang masuk gitu kan. Sementara dari perkara yang mereka hadapin itu kan kelihatan sebagian dari yang jaminan hidup mereka itu dari uang yang diambil dari kekayaan negara. Nah, menurut Abang seberapa mendesak sekarang undang-undang perampasan aset koruptor itu segera diundang-undangkan? Jadi terlepas dari nanti substansi dan hukum acaranya mengenai undang-undang perampasan korupsi, yang paling penting adalah daya desaknya memang kan. Seberapa mendesak tadi kan pertanyaannya, jawabannya mendesak sekali. Mendesak, ya. Kalau bisa tahun depan sudah disahkan lah. Sudah diundang-undangkan. Ya, diundang-undangkan. Cuman kan begini, kita belum tahu apa sih isi dari substansi dari undang-undang perampasan aset kan. Bagaimana hukum acaranya? Ya. Kan ada hukum substansi mengenai materialnya, ada hukum acaranya. Nah, perampasan aset ini nanti kita cari tahu lagi dari DPR maupun dari pemerintah nih, siapa yang berhak merampas atau penegak hukum mana yang punya kewenangan melakukan tindakan perampasan aset. Dan kalau aset ini dirampas, bagaimana aturan-aturannya untuk diambil oleh negara? Apakah kemudian negara menjadi milik negara atau kemudian dijual? Hasilnya dimasukkan menjadi penambahan pendapatan negara. Begitu. Ini kan yang sifatnya hukum acaranya. Nah, tergabung dengan substansinya. Jadi kadang-kadang ada undang-undang yang memuat substansi material pidanaannya dan dia juga mencakup mengenai tata caranya, hukum acaranya. Karena di KUHP yang sekarang belum ada tuh mengatur mengenai tata cara melaksanakan perampasan aset. Begitu. Jadi makanya berkemungkinan besar dibuat dalam satu paket dengan undang-undang itu sendiri. Jadi 2 tata cara perampasan aset, kemudian aset apa saja yang kemudian dirampas. Apakah benda bergerak kepemilikan, apakah uang deposito, apakah rekening, dan yang terkait dengan korupsinya, iyakah atau juga yang
tidak terkait dengan korupsinya. Begitu. Nah, ini juga kan ada pilah-pilah, makanya Oke. undang-undang perampasan aset itu termasuk yang memang harus benar-benar teliti dikerjakan. Tapi mendesak, kalau bisa tahun depan. Sebenarnya kalau ada pencurahan energi pemikiran dari DPR dan staf ahlinya untuk merancang undang-undang ini bisa, Ya. begitu. Karena hal yang sulit bisa menjadi mudah kalau dikerjakan secara bersama dan melibatkan akademisi juga untuk memikirkan ini. Berkumpul dalam satu kelompok badan pembuat undang-undang. Ini khusus perampasan aset. Nah, kemudian resiko apa yang terjadi kalau aset-aset ini dirampas? Misalnya jangan sampai undang-undang perampasan aset ketika dalam praktek asetnya dirampas, asetnya dikorupsi oleh si perampas penegak hukumnya. Yang seperti terjadi dengan kasusnya Febri. Jampitsus kan? Dia menangani perkara korupsi, tapi perkaranya juga dikorupsi sama dia. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah begitu mendesak? Jawabannya mendesak sekali. Undang-undang perampasan aset ini harus disandingkan dengan ancaman hukuman pidana kasus korupsi minimal, gitu. Supaya Indonesia ini kita minimalisir korupsi yang terjadi di khalayak pejabat dan swasta yang terkait dengan pejabat. Tentunya kita harus membuat hukuman yang tegas, memaksa, dan hukuman yang memang memberikan efek jera. Atau bukan efek jera pengulangan, tapi membuat pihak lain atau orang lain yang melihat ini tidak mencontoh korupsinya. Misalnya ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara, apapun korupsinya. Itu bisa tuh ditambah dengan perampasan aset kalau ketahuan bahwasanya aset ini dibeli dari uang hasil korupsi. Gitu. Jadi itu tadi yang sebenarnya harus diperbaiki, undang-undang mengenai penghukumannya, dan yang akan dibuat adalah undang-undang mengenai perampasan aset. Oke, itu kan secara legal formal ya Bang, harus ada KUHP-nya dulu, bisa dibikin. Aturan-aturan tambahan yang hukum acara kan. Tapi semangat memunculkan atau mendesak disahkannya undang-undang itu menurut Abang gimana? Maksudnya kalau tadi kan menurut Abang kenapa belum diundangkan itu undang-undang perampasan aset itu kan karena tadi di KUHP yang sekarang emang nggak ada, jadi memang harus butuh ini baru kan. Nah, kalau dari segi semangat ya Bang? Kalau dari segi semangat, ya semangat pembuatan undang-undang perampasan aset itu harus benar-benar semangat sekali. Sama juga ya. Kenapa harus semangat sekali? Ya karena yang korupsi ini sudah banyak. Hampir semua lini ada korupsi di wilayah-wilayah kenegaraan. Hampir semua lini terjadi korupsi. Sampai di Kementerian Agama pun ada korupsinya. Dana haji ada korupsinya kan. Bahkan untuk naik haji sendiri dikorupsi juga begitu. Itu baru bicara. Iya. Di pendidikan ada juga kasus Nadiem Makarim. Di kehutanan ada juga kan. Jadi karena sudah menguasai korupsi ini, menguasai semua sendi kenegaraan, ya tentu semangat itu bermula dari sana. Semangat itu semangat pemberantasan korupsi ini yang pertama. Yang kedua semangat untuk tidak ada lagi korupsi. Supaya negara kita menjadi negara yang maju, bersih, dengan mental yang bagus. Gitu. Tadi Abang bilang kan ada beberapa persoalan. Salah satunya misalnya lembaga mana yang berhak? Menurut Abang yang paling berwenang kira-kira lembaga mana? Tanpa harus menambah lagi. Kita udah trauma juga, terlalu banyak lembaga gitu. Ya, lembaga yang berwenang mana? Merampas ya. Merampas kan itu tindakan. Tentunya ada aparatur yang melakukan tindakan. Kalau di pengadilan itu kan aparaturnya kan panitera. Begitu. Kalau di kejaksaan tentu penyidik kejaksaan. Kalau di kepolisian dengan surat-surat kepolisian, penyidik kepolisian juga yang kemudian bisa mensita, namanya kan mensita kan. Tapi ini dari kata mensita menjadi merampas. Merampas ini lebih kasar dari mensita. Memaksa berarti gitu. Rampas kan dengan upaya paksa. Rampas saja kan begitu kan. Pernah kan kita dirampas harta kita, misalnya kita lagi pegang handphone kita dirampas orang. Nah, rampas itu mirip-mirip dengan dirampok begitu. Jadi kalau sita masih baik-baik nih, ambil ya saya sita ya. Kasih tahu dulu. Kalau rampas ini
apakah rampas ini dengan surat? Tentu dengan surat nantinya kan. Iya. Tapi tetap merampas. Rampas ini kadang-kadang tidak perlu basa-basi. Rampas kan tindakan yang tidak perlu Iya. basa-basi. Gitu. Makanya di kita kalau ada orang merampas kan tanpa basa-basi diambil aja itu kan. Kalau permisi saya mau rampas barang Anda, itu udah bukan merampas lagi itu. Lapor dulu. Lapor dulu kan. Jadi surat dan dirampas begitu. Makanya definisi tentang merampas dalam undang-undang nanti seperti apa? Apakah seperti buku besar Kamus Bahasa Indonesia arti merampas atau merampas dalam arti hukum? Begitu. Apa sih definisi merampas dalam arti hukum? Nanti kan kita belum dapat kata merampas dalam arti hukum karena baru mau dibuat tuh definisinya dari merampas itu kan. Apa itu merampas? Itu harus jelas. Karena legal. Karena biasanya kan merampas tuh sebuah tindakan yang ilegal kan, yang tidak sopan. Iya, spontan kan? Spontan. Iya, biasanya tidak sah karena tidak atas seizin dari pemiliknya. Betul. Nah, gitu. Ada rampas, ada pampas. Gitu. Pampas ini biasanya dalam situasi perang, namanya pampasan perang. Kalau rampas, rampasan, begitu. Kan dari kata rampas kan, merampas. Jadi mengambil kepemilikan orang tanpa izin atau spontan, itu merampas, begitu. Nah, bagaimana undang-undang perampasan aset ini? Apakah undang-undang ini akan tetap disebut nantinya sebagai undang-undang perampasan aset atau undang-undang dengan nama yang lain yang bukan merampas? Kita belum tahu. Begitu. Tapi ini harus benar-benar di-clearkan kata merampas ini. Karena merampas kalau menurut kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengambil tanpa izin, langsung dengan cepat, spontan. Kalau di hukum seperti apa nanti? Itu nanti penuh pertimbangan. Ya. Kata-kata yang pas atau definisi yang pas seperti apa? Rampas itu sebuah tindakan yang tidak sah kan? Iya, tindakan tanpa izin kan merampas. Dipakai dalam sebuah tindakan hukum. Seperti apa nanti? Rancu ya kalau pakai bentuknya seperti apa. Gitu ya. Makanya kemungkinan undang-undang perampasan aset ini harus ada definisi baru terhadap kata perampasan ini. Kalau masih tetap mau dipakai, definisi seperti apa? Nah, Bang, bukankah misalnya setiap ada kasus korupsi itu, aset-aset pelaku terduga koruptor itu juga disita? Mobil mewahnya diangkut, motor. Nah kan tadi dari kata rampas kemudian jadi kata sita. Padahal kata sita udah ada tuh di KUHP kita kan. Sekarang kata rampas ini tadi Bang Fijan langsung bilang kan sita. Nah makanya rampas seperti apa, sita seperti apa? Apakah merampas itu kemudian substansi subnya adalah penyitaan? Tentu begitu. Jadi kita sudah mulai dapat nih kata merampas ini sebenarnya ada penyitaan di situ. Tetap ada penyitaan. Jadi habis merampas tentu disita. Iya, maksudnya prakteknya kan selama ini begitu kan. Kalau itu baru praktek penyitaan. Oh, emang kalau perampasan yang disita itu memang bukan bersita itu statusnya kan nanti jadi barang bukti sebenarnya. Oh, setelah perkara? Setelah putus baru apakah dikembalikan kepada yang bersangkutan, apakah dimusnahkan, apakah diberikan kepada negara, diambil negara. Kalau rampas harusnya nggak dikembalikan dong. Nah, kalau rampas itu udah pasti dirampas berarti langsung jadi milik negara. Karena dianggap punyanya negara langsung. Nah, jadi tentunya ketika berproses peradilan perampasan aset tentunya langsung tok diambil negara. Begitu. Semuanya nggak dipilah-pilah lagi. Nggak pilah-pilah diambil negara. Terus siapa pelaku-pelaku yang akan menjalankan ini? Apakah panitra? Apakah penyidik? Kemudian jumlahnya Bang, itu kan tadi pelaku punya jumlahnya. Apakah misalnya korupsi 3M, semua aset yang ada diambil setara aja, dengan itu? Setara dengan itu. Ya biasanya begitu. Sisanya hukuman penjara gitu ya. Pokoknya perampasan kau ambil piring, kau umpetin piring, kita cari senilai piring itu, kita rampas senilai piring itu. Misalnya ada sebuah piring kita ambil, atau sebuah gelas kita ambil. Nah, ketika ketahuan balikin. Kalau piring atau gelas yang nggak ada, senilai itu diambil. Berupa aset apa aja yang senilai itu kan begitu. Itu undang-undang perampasan aset. Apakah begitu definisinya atau tata laksana kerjanya? Ataukah ada yang memang hanya hartanya ini yang dijadikan TPPU, pencucian uang menjadi barang ini yang diambil. Gitu. Misalnya kita korupsi 10 miliar, kita belikan mobil seharga 10 miliar, mobilnya diambil.
apakah benda yang lain yang setara dengan nilai itu. Nah, Itu nanti kita perlu tahu tuh di Undang-Undang Perampasan Aset. ya. Karena kan belakangan muncul suara Bang, soal semangat pemberantasan korupsi itu sebenarnya tujuannya apa sekarang? Apakah membuat jera para koruptor, mengurangi itu, atau mengoptimalkan pengembalian kerugian negara? Ya, Ya apa coba? semuanya itu tujuan dari Ya, pemberantasan korupsi kan adalah supaya tidak ada korupsi. tidak ada Begitu. korupsi. Nah, supaya tidak ada korupsi kan tentu ada pertama menimbulkan efek jerah Ya, bagi yang bersangkutan. Yang kedua menjadi model. Bahwasanya kalau Anda korupsi, Anda akan seperti ini kan. Begitu. Sehingga orang takut korupsi. Misalnya menjadi model tuh kalau Anda korupsi, Anda dihukum minimal 15 tahun penjara. Sehingga orang lain tuh daripada dihukum 15 tahun ya, penjara, kita jangan korupsi. Begitu kan begitu. ya. Jadi itu dia. Semangatnya dari perampasan aset itu sebenarnya melengkapi dari undang-undang korupsi yang ada. Tapi undang-undang korupsi kita sebenarnya masih lemah. Karena ancaman hukumnya rendah pada Rendah. umumnya. Sehingga itu kita anggap aja lemah. Kalau kita bandingkan dengan wilayah negara lain, Cina, Inggris, atau Singapura, itu ancaman hukumannya tinggi-tinggi semua. Begitu. Sehingga orang takut korupsi kan. Korupsi. Gitu. Satu hal, korupsi hanya bisa diberantas dengan undang-undang yang kuat. Agama, iman, itu kadang-kadang nggak bisa memberantas korupsi. Undang-undang. Hanya undang-undang dengan hukuman yang pasti dan jelas, dan hukuman yang ada di dunia. Gitu. Kalau hukumannya ceritanya nanti di akhirat nanti dihukum ya banyak yang korupsi. Jadi agama kadang-kadang nggak bisa menjadi sandaran kuat pemberantasan korupsi. Karena pada umumnya orang yang beragama pun, yang agamanya kuat pun korupsi juga. Gitu. Berarti kalau mau apa tujuannya supaya jerah, undang-undangnya harus saklek. Iya, undang-undang Misalnya setegas. tadi Abang bilang harus ada hukuman minimal, apapun korupsinya 15 tahun. Betul. Asetnya Minimal. disita. Iya, asetnya disita. Begitu. Aset yang setara atau aset yang dari hasil korupsi kan. Begitu. Karena sekarang juga orang mulai pesimis. Dia korupsi 3M, di penjara 2 tahun. Masih ada sisa duitnya. Karena kalau hukuman penjara berarti uang itu udah dianggap sebagai tebusan aja gitu ya Bang? Enggak, kalau sekarang kan ada uang pengganti kan. Ada korupsi sekian, uang penggantinya mana kan gitu kan. Seperti itu. Jadi senilai yang dikorupsi kan, begitu. Jadi bahkan kadang-kadang lebih berat dari yang dikorupsi, yang lebih besar dari yang dikorupsi kan, begitu. Sekarang udah ada itu, tinggal mengenai ancaman hukuman aja, sama asetnya dirampas apa enggak, itu aja yang belum. Ancaman hukuman yang berat itu belum ada di undang-undang korupsi kita. Perampasan aset belum ada juga undang-undangnya. Ya, jadi ya akhirnya banyak bolong-bolongnya, begitu. Nah, yang dimaksud undang-undang yang keras dan tegas itu kalau misalnya ancamannya hukuman mati. Jadi siapa korupsi langsung diputus bersalah, inkrah, hukuman mati, kan gitu, jalankan kan begitu. Orang baru takut lagi korupsi. Apalagi kadang-kadang misalnya ada beberapa kasus korupsi yang menurut kita ini bobotnya sama, tapi kadang-kadang hukuman yang diterima berbeda. Iya, kayaknya kan tidak banding kan, tidak equal kan. Ada korupsi yang nilainya setara, tapi hukumannya beda. Hukuman yang tidak banding kan, tidak sebanding. Itu yang kemudian menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan ketidakpastian hukum juga, begitu. Orang siapa tahu kita dihukum cuma rendah. Mungkin kita bisa bermain dengan penegak hukum yang lain yang ada sehingga kita bisa ringan hukuman atau malah bebas. Kita ambil contoh kasusnya Febri Ardiansyah kan. Ada beberapa sebenarnya dugaan seharusnya menjadi tersangka tapi nggak dijadikan tersangka karena mereka membayar gitu dengan cara diperas. Lolos mereka kadang-kadang. Gitu. Yang jadi tersangka atau yang jadi terpidana hanya pion-pionnya aja. Gitu. Bisa kita baca dari kasus Febri pola-pola kerja seperti itu. Itu dari penegak hukum sendiri. Nah sekarang siapa yang paling berwenang di perampasan aset? Penegak hukumnya. Itu juga harus dituliskan dalam undang-undang supaya menimbulkan kepastian hukum kan. Siapa bertugas apa begitu. Gak bisa misalnya karena kasusnya ditangani kejaksaan, maka ya jaksa lah yang. Iya, makanya harus ada pelaksana tugas yang mengerjakan penegakan hukum di bidang merampas aset. Dan merampas aset ini kan bicara tentang lapangan kan. Nanti ada benturan dengan pemilik rumah, misalnya kalau yang dirampas rumah, benturan dengan yang tinggal di sana.
benturan dengan pemilik mobil, misalnya kalau ada yang nyewa kan gitu Iya. kan, banyak benturan itu kan. Kan sama kayak kerja debt collector sebenarnya itu nantinya, Iya. perampasan aset itu. Iya, iya. Cuma dia ada kekuatan Iya, ada undang-undangnya. kekuatan undang-undangnya, tapi bagaimana melaksanakannya kan? Tentunya nggak cuma 1, 2 orang yang bekerja perampasan aset itu. Dan itu akan jadi banyak pertanyaan, Bang, karena ada yang merasa dikriminalisasi, ada Iya, yang tentunya banyak pra-peradilan kasusnya nanti. dipolitisasi gitu. Iya, pasti banyak pra-peradilan, gitu. Ini bukan aset yang ini bukan aset ini, bukan aset saya, ini sertifikat Iya. atas nama orang lain kan begitu. Banyak prapit Ya, kayak gitu. contoh kasus Febri aja kemarin yang dikira Iya. rumahnya tiba-tiba katanya itu rumah udah disewakan, udah Iya. diurus gitu. Ya. Kan kalau membeli aset pelaku koruptor kan nggak harus pakai nama dia sendiri kan? Dia bisa membeli aset pakai nama orang lain kan? Nah, itu Kan tuh. gitu kan, cuci Cuci uang uang. namanya. Nah, itu repotnya, Bang. Ya makanya itu harus Dengan mental penegak hukum yang sekarang masih banyak disorot juga. ya, Ya contoh yang paling baru itu kan bagaimana Febri mendapatkan, betul, ya kan, betul. mendapatkan upeti dengan lewat beberapa kasus yang kemudian akhirnya ada yang putusannya berat, ada yang ringan gitu, tergantung upeti jadinya. Jadi kita ini masalahnya apa sebenarnya, Bang? Karena kalau udah ngomong begini, kita malah jadi ragu nanti. Undang-undang perampasan aset itu akan berguna akan efektif nggak untuk membuat Sebenarnya negara ini? yang paling berguna itu adalah hukuman yang maksimal diberikan kepada pelaku pidana korupsi yang minimal. Oke, pokoknya misalnya ditentukan seperti Abang bilang 15 tahun. Ya, mau dia korupsi cuma 500 juta atau 1 miliar, hukumannya 15 tahun. 15 tahun. Begitu. Kalau korupsinya lebih dari itu, misalnya gila-gilaan, hukuman mati kan. Itu selesai itu korupsi di Indonesia itu. Atau dibuat aja angkanya. 1 M ke bawah 15 tahun. Ya, 1 M ke atas ya, sekian. Kalau udah sampai triliun seumur hidup. ya, hukuman mati. Iya. Coba Bang Christian jadi anggota DPR dulu lah. Susah juga, Bang, di sana. Nah, itu juga yang jadi pertanyaan orang sekarang. Kan tadi Abang bilang kan alasan legal formalnya kan yang tadi itu kan soal ya nggak ada kuhapnya, belum ada kuhapnya, terus nanti siapa teknisnya, siapa yang ini, akan banyak kan itu. Ya, banyak kembangan-kembangan itu. Tapi kemudian orang banyak masyarakat yang merasa ini DPR mah nggak serius. Sebenarnya DPR-nya Jangan-jangan kata mereka. mungkin DPR nggak serius atau mungkin juga DPR bingung. Bagaimana merumuskan paketan undang-undang ini? Bukannya mereka sering ini, Bang, manggil pakar hukum dari setiap iya, universitas. mereka makin ketemu pakar hukum satu, pakar hukum yang lain tambah bingung. Yang mana yang beneran? Karena memang di banyak negara belum ada undang-undang ini. Mereka mau contoh yang mana nih perampasan aset? Oh, nggak ada ininya. Ya, belum ada referensi dan acuannya kan. Tapi kalau mereka bisa buat ini, jago mereka itu nanti. Kalau memang benar sesuai dengan kebutuhan, tepat guna, tepat sasaran, itu jago mereka nanti. Oh, berarti jago DPR kita nih kalau ini. Mungkin kita bukan bilang DPR yang jago ya, tapi staf ahlinya yang jago-jago. Kenapa? Komisi 3 itu jagoan semua, Bang. Ya kan jagoan ngomong kan. Di sana ada. Komentar itu Komisi 3 itu jagoan ngomong semua itu. Masa? Tetap ada tim ahlinya itu yang di belakang layar 5 orang, 6 orang. Tapi kan setidaknya ide utamanya dari mereka, Bang. Iya, mereka ide tapi jahwantahnya pelaksanakan tapi tetap yang punya nama mereka kan tetap kan. Ya sama aja lah. Kenapa nggak staf ahlinya aja jadi DPR ya? Nggak punya duit mereka. Bukan, staf ahlinya tidak punya nilai keterpilihan. Gitu. Repot juga. Jadi mereka ya jadi staf ahli. Jadi apa yang paling penting, Bang? Kalau kita mau benar-benar serius, kita nggak usah ngomong perampasan aset lah misalnya. Tapi supaya udahlah capek juga lihat orang-orang koruptor itu ya. Sekarang udah nggak ada. Dulu kan koruptor tuh malu yang awal-awal KPK itu ya. Ini sekarang dada-dada juga. Artinya orang ngelihat dia mau menunjukkan bahwa dia tidak bersalah atau sekarang hampir nggak malu. Soalnya pas dia keluar dari KPK kan pakai baju res, dia bilang, tenang, di belakang masih banyak. Di dalam KPK itu masih banyak. Ya, di dalam KPK masih banyak itu yang koruptor juga. Teman kita banyak. Kan begitu.
berbahagialah orang-orang yang tidak bersentuhan dengan pejabat-pejabat negara, yang tidak mengambil uang dari negara, yang bekerja swasta murni, sehingga tidak kena undang-undang korupsi, atau TPPU ya. TPPU. Rata-rata pengusaha kenanya di TPPU. Iya, pengusaha kenanya karena mengambil paket proyek-proyek negara. Saya kira ngambil paket apel Washington. Ya. Begitu, Bang Vincent. Aduh. Ya itu tadi garis besar. Masih panjang perjalanan kita untuk urusan pemberantasan korupsi ini, Bang. Sebenarnya panjang nggak panjang, tergantung niatan dari DPR kan. Sebenarnya kan ini masukan ini sederhana aja. Yeah. Tapi banyak, tapi kalau dipilah-pilah mereka rumuskan secara tepat bisa bagus juga. Berkemungkinan besar ada satu lembaga khusus yang khusus menangani perampasan aset negara. Atau kalau misalnya terlalu rumit merumuskan undang-undang perampasan aset itu, ya undang-undang tentang ini aja, hukuman tertinggi, hukuman minimal. Ya. Jangan sampai di bawah 10 tahun. Ya, 10 tahun masih aman karena ada remisi-remisi kan. Jadi hukuman minimal 15 tahun tanpa remisi. Oh, itu bagus. Nah, pokoknya 15 tahun murni, tanpa bersyarat, udah. Itu orang takut semua, Bang. Ya, coba aja itu. Kalau sekarang kan ada koruptor yang dipenjara 2 tahun, 3 tahun. Jadi banyak orang sakit hati sekarang. Padahal kita udah punya 3 lembaga kuat itu. KPK, Polri bahkan baru bentuk itu kan? Iya, saat Kortas Tipikor kan? Kortas Tipikor. 3 lembaga yang menangkap koruptor, tapi dengan ancaman hukuman yang ringan, menyebabkan banyak yang tetap jadi koruptor. Sama kayak judi akhirnya kan, gambling aja. Iya. Kalau hukuman ringan itu salah siapa tuh, Bang? Salah undang-undang. Oh. Undang-undang yang buat DPR. Salah DPR. Presiden ikut juga mengesahkan. Ya salah dua-duanya. DPR sama presiden buat undang-undang dasarnya masukan dari masyarakat. Dari akademisi kan. Ya salah akademisi ngasih masukan yang enteng-enteng. Termasuk kuap baru ini yang katanya membingungkan gitu. Iya. Sampai Prapi Troy berulang-ulang. Batas. Jengkel juga pelapor kalau kayak gitu, Bang. Iya. Ini baru satu contoh kasus kan. Belum yang lain-lain. Belum yang lain. Kan undang-undang tuh konsep yang diuji di praktek kan. Iya, di dalam ini kan baru satu pasal ini. Tentang Prapit misalnya. Belum yang lain-lain. Apalagi nanti kalau perampasan aset itu jalan. Oh, lebih banyak lagi Prapit itu. Lebih banyak Prapit dan kayaknya semua pengadilan bakal rame itu, Bang. Ya, penuh. Hukuman juga didagangkan. Kemudian balik lagi begitu. Hukuman didagangkan, proses hukum didagangkan. Begitu. Jadi nanti akan berulang. Polanya akan berulang. Nanti ada Kementerian Perdagangan Hukum. Ya. Kalau semakin hukum kita semakin... Bang, tapi kan kita sekarang punya presiden yang kalau bicara tentang korupsi itu ini banget gitu. Tegas, keras. Ya kalau bicara keras-kerasan kan gampang aja. Siapapun jadi presiden, dia kalau bicara keras dan tegas kan gampang aja kan. Ini kan kalau nggak dibarengi dengan tata laksana yang baik, perangkat yang baik, ya nggak bisa. Gitu. Yang diperbaiki itu perangkat-perangkatnya dulu, perangkat hukumnya dulu, sama lembaga-lembaganya kan. Kalau itu sudah baik, dengan ancaman hukum maksimal ya pasti baik juga. Presiden punya nggak sih, Bang, kewenangan untuk mendorong supaya ini bisa dikerjakan? Presiden itu hanya punya kewenangan membuat undang-undang kan, bersama DPR kan. Itu sebenarnya yang dilakukan, harus dilakukan. Kalau cuma teriak-teriak begitu juga kadang-kadang kalau udah bebel orang nggak dengerin tuh teriakannya, perintahnya nggak dengerin. Jadi punishment ini penting untuk merubah perilaku manusia atau membentuk perilaku. Khusus dalam kasus korupsi, punishment penting. Mungkin itu aja dulu yang paling simpel. Paling simpel aja. Hukuman tinggi aja udah selesai nih sebenarnya. Tapi nggak ada yang berani bikin undang-undang dengan ancaman seperti itu kan. Alasannya kan hak asasi manusia. Tapi kalau mau jadi negara yang benar-benar berdaulat, yang punya negara yang tegas, yang bagus, yang nanti hasilnya bagus buat masyarakat, ya itu tadi. Punishment-nya, ancaman hukumannya harus tinggi. Kayak di China. Hukuman mati.
tadi abang bilang hak asasi manusia. Kejahatan itu kan melukai hak asasi orang lain juga. Iya betul. Ini kan Tapi pertimbangan. kenapa kita pertimbangkan hak asasi Kan ada pelaku? sebagian dari masyarakat, filsafat masyarakat sebagian yang lebih cinta orang itu dalam posisi yang tidak menderita kan, begitu. Karena hukuman yang maksimal itu kadang-kadang membuat penderitaan. Hukuman yang maksimal membuat hukuman mati misalnya membuat orang mati Ya. dan nyawa bukan hak manusia mengambilnya kan begitu. Ini ada pertimbangan-pertimbangan filsafat moral kan di situ kan, yang dipakai oleh sebagian masyarakat kan. Tapi kalau itu dijalankan kadang-kadang mengorbankan masyarakat yang lebih besar lagi. Hak-hak masyarakat yang lebih besar yang seperti Bang Vincent bilang kan. Jadi itu timbang-timbangnya ada di situ. Jadi gimana? Kita nggak usah ngomong korupsi aja lagi lah. Nggak, kita harus Udah tetap biarin aja. korupsi tetap harus diberantas. Hmm. Kita berantas korupsi dengan ancaman hukuman yang maksimal. Udah, itu aja. Bagaimana pemirsa? Silakan tulis komentar kalian nanti di video yang akan kita tayangkan ini. Mudah-mudahan ya suara netizen juga jadi pertimbangan pemerintah dan legislatif untuk ya sesegera mungkin lah, apapun bentuknya nanti. Kalau dari diskusi kita ya ada dua pilihan ya kan. Lu bisa bikin undang-undang perampasan aset atau bikin undang-undang dengan Ancaman hukuman yang ancaman maksimal. hukuman tertinggi gitu ya. Bikin undang-undang Maksimal. perampasan aset dengan segala kerumitannya, Ya. atau membuat undang-undang dengan ancaman hukuman yang sangat maksimal. Yang membuat orang takut. Dan melakukan harus korupsi. ada ancaman minimalnya. Iya, minimal. Dan tidak boleh di bawah itu. Iya. Itu kalau kita ngomong sederhana banget ya Bang. Sederhana memang. 2 pasal selesai gitu ya. Selesai. Dengan turunannya Cukup naruh 1 pasal aja ancaman hukuman Iya. maksimal itu. di undang-undang Iya. korupsi. Iya. Kita ya ke Senayan ya Bang. Ya. Besok ya. Ya tergantung. Kan kita Makan doang depan Oh, iya. Senayan. Ngapain kita ke sini? Kan kita Jadi- udah milih mereka Bang. iya gitu Bang Kita Vincent. makan-makan aja Bang sambil nunggu mereka ngeluarin dua pasal 2 itu pasal. di undang-undang anti korupsi. Ya. Yang paling simpel itu sudah. Daripada perampasan aset nanti Iya dengan kerumitannya kan. banding lagi di Iya. Norwegia di mana-mana kan repot. Hasilnya juga belum tentu maksimal. Belum tentu maksimal. Capek juga kalau bicara tentang korupsi. Semakin dibicarakan semakin banyak koruptor yang ditangkap. Jadi ya kita menunggu kehendak yang kuat dari para pemangku kebijakan terutama DPR dan pemerintah supaya undang-undang perampasan aset kalau terlalu rumit mungkin ya usul Bang Deo itu udah paling simpel dan tidak membutuhkan waktu lama untuk memikirkan itu kayaknya. Karena tambahkan perkuat undang-undang anti korupsi itu dengan 2 pasal aja tentang hukuman maksimal selesai. Maka mulai tahun depan dan seterusnya Hukuman minimal dan hukuman maksimal. hukuman minimal dan maksimal. Usul kita sih minimal 15 tahun apapun kasusnya. Ya maksimal hukuman mati. Maksimal hukuman mati. Itu udah aman itu. Ya udah Bang. Ya. Mau closing Bang. Aset siapa yang mau kita rampas? Oke, terima kasih pemirsa. Tetap saja kita berharap negara ini akan berjalan ke arah yang lebih baik lagi dalam semua hal. Termasuk yang paling penting adalah dalam hal bagaimana kita menghilangkan kebiasaan mencuri uang negara dari para pejabat negara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.